Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Indriana dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video refleksi setelah melakukan pembelajaran bab 1 tentang kebijakan penggunaan jaringan komputer. A few moments later. Materi yang pertama yaitu keamanan jaringan. Apa sih keamanan jaringan itu? Keamanan jaringan adalah suatu perangkat keras atau lunak sebagai bentuk pencegahan atau deteksi pada hal-hal gangguan dan akses yang tidak seharusnya ada pada sistem. Juga bisa untuk melindungi keamanan jaringan dan seluruh data yang ada pada komputer. Materi yang kedua yaitu tujuan utama dari kebijakan penggunaan jaringan komputer, yaitu supaya untuk mempermudah segala pekerjaan dan melakukan pencegahan resiko terjadi kerusakan jaringan baik berbentuk ancaman fisik atau logik, baik langsung ataupun tidak langsung. Materi yang ketiga yaitu terdapat 5 aspek keamanan jaringan. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua, integrity atau integritas. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Yang keempat, authentication atau autentikasi. Dan yang kelima, non-repudiation atau nirsangkal. Yang pertama akan dijelaskan mengenai confidentiality. Confidentiality atau kerahasiaan yaitu menjaga informasi atau data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Contohnya seperti guru dan staf sekolah memiliki password Wi-Fi supaya bisa mengakses jaringan, sedangkan siswa tidak mengetahuinya. Yang kedua, integrity atau integritas, yaitu menjaga informasi tidak dapat diubah oleh orang lain kecuali oleh pihak yang memiliki wewenang. Contohnya, sistem sekolah seperti data nilai siswa tidak dapat diubah oleh siswa lain kecuali oleh pihak yang memiliki wewenang. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Informasi hanya tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan. Contohnya, server dan komputer sekolah selalu dijaga supaya siswa dapat melakukan pembelajaran secara online menggunakan media teknologi. Yang keempat, authentication atau autentikasi, yaitu memastikan bahwa informasi yang didapat benar dan ada jaminan bahwa data yang didapat tidak palsu. Contohnya seperti siswa ketika ingin memakai Wi-Fi harus login menggunakan password supaya bisa mengakses jaringan. Yang kelima, non-repudiation atau nirsangkal, mensyaratkan bahwa baik pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengirim dan penerima pesan. Contohnya seperti aktivitas login di dalam sistem pasti akan selalu tercatat. Materi yang keempat yaitu jenis-jenis kebijakan jaringan komputer. Yang pertama, kebijakan organisasi yaitu instalasi atau kebijakan dalam ruang lingkup keamanan jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut atau aturan dan prosedur yang dibuat untuk mengatur jaringan. Contohnya, tata kelola sistem komputer, pengaturan Wi-Fi, manajemen data organisasi, manajemen sumber daya. Contoh penerapan ketika di sekolah yaitu sekolah membuat aturan bahwa hanya guru dan staf yang bisa mengakses data nilai siswa. Yang kedua, etika menggunakan jaringan, yaitu aturan ketika menggunakan jaringan agar tidak dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya yaitu memahami akses pengguna, memahami kualitas daya organisasi, penerapan penempatan suborgan. Contoh penerapan ketika di sekolah yaitu siswa dilarang membuka situs atau bermain game menggunakan Wi-Fi sekolah ketika jam pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan mengakses komputer, yaitu aturan dalam suatu kebijakan jaringan komputer siapa saja yang boleh mengakses data tertentu. Contohnya manajemen pengguna, manajemen sistem komputer, manajemen waktu akses. Contoh penerapan ketika di sekolah yaitu siswa harus login menggunakan password pribadi untuk bisa mengakses situs atau komputer tertentu. Materi yang kelima, ketika ada studi kasus, seorang siswa mengunduh file game besar saat jam pembelajaran menggunakan Wi-Fi sekolah. Hal ini mengakibatkan jaringan menjadi lambat sehingga siswa lain tidak dapat mengakses e-learning. Aspek keamanan yang terganggu termasuk ke dalam availability atau ketersediaan.
karena jaringan akan menjadi lambat akibat penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai, sehingga siswa lain tidak dapat mengakses e-learning secara baik dan lancar. Kebijakan yang perlu diterapkan supaya studi kasus tersebut tidak terulang yaitu membatasi akses Wi-Fi, memberikan sanksi pada siswa yang menyalahgunakan, memberi aturan larangan pengunduhan file besar, mengoptimalkan jaringan, kebijakan penggunaan Wi-Fi. Few inches later. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan materi bab 1 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.